Perkenalkan, kami dari kelompok 29. Kami beranggotakan 6 orang. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan sekaligus memaparkan hasil laporan kerja kelompok kami yang berjudul tentang pemanfaatan barang bekas atau limbah sampah menjadi barang bernilai ekonomi atau kerajinan tangan. Oke, baik, langsung saja pada video pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian limbah dan sampah. Nah, apa sih itu limbah? Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, di mana masyarakat bermukim. Di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Limbah plastik merupakan limbah yang dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna, bahkan menjadi barang yang bernilai bila dikerjakan oleh orang-orang yang berkreativitas. Contohnya, sampah plastik itu seperti bungkus makanan ringan, kardus bekas, toples, dan botol air mineral. Cara pemanfaatan sampah botol plastik menjadi boneka. Kita memerlukan alat dan bahan yang dibutuhkan. Itu ada dua buah botol bekas minuman yang memiliki bentuk yang sama, atau 2 botol untuk setiap penguin. Kita membuat boneka penguin. Alat dan bahannya: gunting, lem putih, sikat kecil, gunting atau pisau, kain atau kain wol berwarna, pom-pom wol, potongan kain berwarna, cat berbagai macam warna, kuas cat, dan lem panas, lem yang biasa digunakan untuk menyambung plastik. Teknik membuat penguin dari botol bekas. Yang pertama, potong dasar botol bekas setengah, lalu buang bagian yang tersisa. Pasang botol bekas tersebut dengan bagian botol yang lain, lem dengan lem plastik. Kemudian campurkan 1 bagian lem putih untuk 2 bagian cat putih dan cat bingkai. Setelah itu, gambarlah bagian depan tubuh penguin, melukis dengan tinta hitam sisa atau tinta campuran lem lagi. Cat seluruh bagian atas dengan tinta merah, gambarlah kelereng biru ke atas struktur. Lalu gambarlah wajah penguin, lem strip kain untuk melambangkan syal, lem pom-pomul di atas kepala untuk menyelesaikan topi yang telah dibuat. Baik, pada slide ini ada beberapa gambar yang bisa kita lihat dan kita amati, di mana gambar tersebut merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam membuat boneka penguin dari botol bekas. Nah, yang dimana yang telah dijelaskan dari slide yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk gambar yang di sampingnya itu adalah hasil akhir dari boneka penguin tersebut. Nah, bukan cuma hanya dalam bentuk jenis boneka saja, tapi kita juga bisa membuat kerajinan tangan yang berbeda dari botol plastik bekas. Kualitas produk. Kualitas produk atau produk quality adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan, operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk, perusahaan dapat menerapkan program Total Quality Management atau TQM. Selain mengurangi kerusakan produk, tujuan pokok kualitas total adalah untuk meningkatkan nilai konsumen. Kualitas karya kerajinan ditentukan oleh kualitas bahan, teknik pengerjaan, desain, dan nilai fungsi. Teknik penciptaan yang baik dapat menentukan kesempurnaan bentuk karya. Aspek fungsi dapat menambah kenyamanan dan keamanan penggunaan produk kerajinan ergonomi. Nilai estetik karya kerajinan dapat menambah kepuasan rasa indah bagi pemilik atau pemakainya. Terdapat 2 metode produksi yang bisa dilakukan, yaitu kita bisa menggunakan metode tradisional dan bisa menggunakan metode modern. Pada metode tradisional itu 1 orang melakukan setiap tahapan produksi. Sedangkan metode modern seorang hanya melakukan 1 tahapan produksi. Pada kerajinan boneka penguin dari botol plastik ini menggunakan metode tradisional karena itu tidak menggunakan mesin dan 1 orang dapat melakukan setiap tahapan produksi. Keselamatan produksi itu ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan, atau sering disebut K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja itu dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan.
Pada kerajinan boneka penguin dari botol plastik, keselamatan kerja tidak terlalu berisiko karena alat yang digunakan itu sering kita pakai. Tapi jika tidak rapi, tidak hati-hati, tidak teliti dan penuh konsentrasi dalam mengerjakan, maka akan beresiko. Misalnya jika kita tidak berhati-hati dalam memotong botol bekas, itu kan motongnya pakai pisau atau gunting gitu, maka itu bisa terkena tangan kita atau yang terkena lainnya. Dari PPT kami adalah limbah botol plastik adalah barang buangan yang berupa plastik yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga yang lebih dikenal sebagai sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, sumber limbah botol plastik tergantung pada produksi plastik itu sendiri dan digolongkan berdasarkan bahan dasar penyusunnya. Yang ketiga, pemakaian plastik secara terus-menerus akan menghabiskan beberapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, menghasilkan beberapa zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang keempat, pemanfaatan limbah botol plastik merupakan upaya menekan pembuangan plastik seminimal mungkin yang dapat dilakukan dengan pemakaian. Yang kelima, pengolahan limbah botol plastik dapat dilakukan dengan daur ulang atau pemakaian kembali, insinerasi atau pembakaran, dan penggunaan plastik biodegradable. Oke baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang jika ada kesalahan dalam penyampaian atau pemaparan video, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua khalayak. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.